Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Revinda Anindita, NIM 24980175555. Mahasiswa PPG Calon Guru Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan seminar PPG di mana terdapat beberapa poin sebagai berikut. Untuk poin pertama mengenai identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar, yang ketiga desain pembelajaran, yang keempat refleksi selama PPG, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai identifikasi diri, yang berisi visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berpusat kepada peserta didik sebagai penerus bangsa yang berkarakter, berjiwa Pancasila, pribadi yang unggul, dan berdaya saing. Kemudian, visi sebagai calon guru adalah menjadi pendidik yang memerdekakan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat, minat, bakat, dan potensi mereka, serta menuntun mereka menjadi generasi yang kritis, tanggap, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dengan menghadirkan lingkungan belajar yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian, langkah mencapai visi yang pertama yaitu mengikuti pendidikan profesi guru, yang kedua mengembangkan diri melalui pelatihan dan workshop, yang ketiga mengenal peserta didik dengan pendekatan yang ramah seperti teman sejawat, yang keempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik di dalam kelas, yang kelima menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila, yang keenam mendorong berpikir komputasional dalam proses pembelajaran, yang ketujuh berinovasi dalam pendekatan dan metode mengajar agar pembelajaran menarik, aman, dan menyenangkan, dan yang terakhir mengaitkan pembelajaran dengan konteks dan kearifan lokal untuk membangun pemahaman. Poin yang kedua membahas mengenai refleksi pengalaman belajar, di mana saya memilih mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dan mata kuliah untuk praktik pengalaman lapangan 1. Refleksi pengalaman belajar, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Poin pertama itu peserta didik merupakan individu yang berbeda-beda, di mana setiap peserta didik memiliki latar belakang, potensi, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak bisa disamaratakan, dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan relevan agar mereka merasa dihargai, didengar, dan didukung dalam proses pembelajarnya. Dalam merancang pembelajaran, seorang guru tidak bisa hanya berpedoman pada kurikulum, tetapi harus terlebih dahulu memahami kondisi nyata di kelas dan karakter peserta didik. Karena setiap kelas memiliki dinamika yang berbeda, guru perlu melakukan observasi, mengenali gaya belajar, latar belakang, sosial emosional peserta didik. Dengan begitu, guru dapat merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian, perencanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Perencanaan pembelajaran termasuk proses asesmennya harus disusun dengan menyesuaikan kodrat zaman serta karakter peserta didik. Setiap rancangan harus berpihak pada kebutuhan, potensi, dan keberagaman yang dimiliki peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, adil, dan kontekstual. Nah, refleksi ini mengingatkan saya bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga menuntun dan merancang jalan pembelajar yang sesuai dengan setiap pribadi yang ada di kelas. Dengan refleksi, saya menyadari bahwa asesmen bukan sekadar evaluasi hasil belajar, tetapi juga alat untuk memahami kebutuhan, latar belakang, potensi, dan gaya belajar. Saya menyadari juga bahwa asesmen tidak bisa diseragamkan untuk semua kelas atau semua individu. Perbedaan gaya belajar, latar belakang, serta kemampuan awal peserta didik menuntut guru untuk menyusun asesmen yang fleksibel, kontekstual, dan berpihak. Lewat asesmen, guru dapat memberikan umpan balik yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik. Masih dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya memilih artefak topik 3, demonstrasi kontekstual,
di mana terdapat ada pertanyaan, bagian mana yang asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Jelaskan. Di sini saya memilih asesmen formatif yaitu kelas 12 F4 di SMA Negeri 12 Semarang. Pada asesmen formatif mempertimbangkan lingkungan budaya peserta didik. Contohnya pada soal-soal yang saya buatkan yaitu mengenai fungsi LCD dalam kehidupan sehari-hari agar lebih kontekstual dan bermakna bagi mereka. Contohnya seperti running text. Mereka akan lebih sering menemui running text karena banyak kos-kosan. Contohnya yang memberikan running text bahwa ada yang kamar kosong seperti itu. Asesmen juga dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik peserta belajar peserta didik. Sebagian besar siswa di kelas tersebut memiliki gaya belajar kinestetik dan visual. Maka dari itu, asesmen yang saya gunakan adalah proyek berbasis praktik dan kuis visual interaktif menggunakan Quizizz. Mengapa memilih artefak ini? Saya memilih artefak ini karena mencerminkan pemahaman saya tentang asesmen yang berpihak kepada peserta didik, di mana sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu kinestetik dan visual. Artefak ini menunjukkan bagaimana saya menganalisis kebutuhan, kemampuan, dan aspek budaya siswa dalam pembelajaran. Hal ini menegaskan pentingnya asesmen yang adil, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Dari artefak ini saya menyadari bahwa asesmen bukan sekadar evaluasi hasil belajar, tetapi juga alat untuk memahami kebutuhan dan potensi peserta didik. Asesmen yang baik harus mempertimbangkan faktor budaya, kesiapan belajar, serta kemampuan individual siswa. Selain itu, penting bagi peserta mendidik untuk menggunakan berbagai jenis asesmen yang tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga aspek sosial, emosional. Saya juga belajar bahwa diferensiasi dalam asesmen dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi mereka. Berikut dari hasil refleksi pembelajaran bermakna dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hasil refleksi saya mengenai pembelajaran mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya khususnya ada pada perancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakter dan berpihak kepada peserta didik. Melalui penyusunan asesmen formatif untuk kelas 12, saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang, potensi, dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Selain itu, memperkuat pemahaman saya bahwa asesmen bukan alat ukur untuk hasil belajar saja, tetapi juga sarana untuk mengenal dan mendukung kebutuhan siswa. Refleksi ini menegaskan pentingnya pembelajaran yang adaptif, berpihak, dan sesuai dengan kodrat zaman mereka, serta karakter peserta didiknya, agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan manusiawi. Slide selanjutnya yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1, di mana hasil refleksi pembelajaran bermakna saya sebagai berikut. Berdasarkan pengalaman PPL di SMA 12 Semarang, saya menyadari pentingnya pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman siswa, serta melibatkan mereka secara aktif. Pada PPL 2 nanti, saya akan menerapkan pendekatan berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan diferensiasi tugas sesuai gaya belajar mereka. Saya juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi agar materi lebih interaktif dan kontekstual. Selain itu, pendekatan personal terhadap peserta didik menjadi kunci untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Dengan demikian, pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna, relevan, fleksibel, dan berpihak kepada peserta didik. Poin ketiga mengenai desain pembelajaran. Berikut dari modul ajar yang saya ambil yaitu kelas 11, bab 2 yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Subbabnya yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Di sini saya hanya memberikan satu pertemuan saja, yang aslinya yaitu bab ini selesai pada pertemuan ke-6. Sebagai contoh, ada bentuk pembelajaran yang kontekstual. Dari pertanyaan pemantik dapat dilihat bahwa asesmen diagnosis kognitif saya mengambil lewat pengalaman yang pernah mereka lalui, seperti apa yang kalian cari setelah bangun tidur, kemudian apakah di sini ada yang tidak memiliki telepon genggam,
tablet atau yang lainnya, dan apakah yang di sini di dalam telepon genggam kalian, apa isi yang ada di dalam telepon genggam kalian, seperti aplikasi apa saja yang di handphone atau laptop tablet kalian. Mereka akan lebih sering menggunakan pengalaman mereka di saat proses pembelajaran untuk memudahkan pemahaman atau memudahkan materi baru yang masuk, seperti itu. Berikut LKPD pertemuan pertama. Di sini mereka membuat infografis, memilih salah satu antara pengembangan aplikasi penggunaannya, yaitu ada aplikasi desktop, kemudian aplikasi web, aplikasi mobile. Memilih salah satu, mereka juga ini merupakan tugas individu dan mereka juga menjawab latihan soal, sehingga tidak hanya mengetahui salah satunya saja, tapi juga mengetahui ketiganya. Kemudian ada LKPD ketiga, pertemuan ketiga, yaitu membuat aplikasi sederhana hitung langkah dengan Meet App Inventor, dengan menggunakan Meet App Inventor. Yang sebelumnya di pertemuan kedua saya menjelaskan mengenai komponen-komponen Meet App Inventor, kemudian juga blok di Meet App Inventor, kemudian juga memberikan simulasi, membuat kalkulator sederhana. Setelah itu di pertemuan ketiga ini yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan Meet App Inventor, menghitung langkah. Berikut contoh dari desain pembelajaran mengenai asesmen sumatif saya menggunakan quizzes. Di saat pertemuan 1-6 saya menggunakan LKPD, yaitu pengetahuan keterampilan penggunaan software, kemudian ada keterampilan presentasi di pertemuan pertama, kemudian ada keterampilan menggunakan software di pertemuan ke-2 sampai ke-6. Kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif, yaitu saya menggunakan latihan soal, di mana berbasis kontekstual juga. Sebagai contoh, berikut adalah contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari kecuali. Nah, di sini mereka juga menjawab sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka lalui. Baik, poin yang keempat yaitu mengenai refleksi selama PPG, di mana setelah mengikuti mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia harus menanamkan nilai karakter dan identitas sebagai manusia Indonesia. Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual atau akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang religius, peduli sosial, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Pancasila dan gotong royong serta kesadaran akan hak dan kewajiban harus tentu diperkuat lewat proses kegiatan belajar sehari-hari. Kemudian saya sebagai calon guru, saya melihat pentingnya menjaga motivasi belajar siswa dengan pendekatan yang menarik dan sesuai kebutuhan mereka. Saya juga menyadari bahwa menjadi guru profesional berarti terus belajar, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menjadi fasilitator dan teladan bagi siswa. Pembelajaran harus inklusif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Guru juga perlu memiliki kepedulian sosial agar semua siswa dapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan keteladanan dan sikap positif, guru dapat membantu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Poin yang terakhir mengenai rencana tindak lanjut. Di sini saya memplotting 3 hal penting yang akan saya lakukan saat melalui karir sebagai guru, yakni terus belajar dan mengembangkan diri, di mana melanjutkan ke pendidikan profesi guru PPG ini untuk memperdalam strategi mengajar, teknologi pendidikan, serta kebijakan terbaru. Kemudian bersikap fleksibel terhadap perubahan zaman agar pembelajaran tetap efektif, menarik, kontekstual, dan bermakna. Yang kedua yaitu memahami dan mendekati peserta didik, di mana melatih kemampuan komunikasi yang baik dengan siswa, mengenali karakter gaya belajar dan tantangan yang akan dihadapi peserta didik, menyesuaikan metode pendekatan pembelajaran agar lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, berpihak pada peserta didik, kemudian menjaga motivasi siswa untuk terus berkeinginan belajar. Yang ketiga yaitu menjadi teladan yang positif dengan menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab,
menanamkan nilai moral melalui ketelatenan sikap, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan guru yang lainnya, menginspirasi siswa untuk berkembang secara akademik dan karakter lewat kegiatan belajar atau proses pembelajaran. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.